Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman mahasiswa yang beragama Islam. Semoga di hari dan bulan yang fitrah ini ya, kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Baik teman-teman mahasiswa, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu ya, melakukan proses pembelajaran walaupun melalui video ya. Melalui video, semoga nanti tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita karya kreatif mahasiswa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang serba canggih dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik teman-teman mahasiswa, untuk mata kuliah karya kreatif mahasiswa ini di minggu-minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa proyek 1, proyek 2, dan proyek 3 di pertemuan 12. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13 yang mana nanti di pertemuan 16 ya, kurang lebih nanti di awal Juni ya, sekitar di awal Juni itu teman-teman akan menghasilkan sebuah proyek keempat seperti itu ya. Oke, pada video kali ini Bapak akan sedikit mengevaluasi hasil video proyek atau proyek-proyek di proyek ketiga ya, proyek ketiga, dan nanti juga akan ada laporan ya, laporan praktik yang perlu teman-teman mahasiswa buat per kelompok untuk dikumpulkan sebagai penilaian laporan ya. Oke. Jadi pada mata kuliah ini teman-teman mahasiswa perlu diketahui bahwa mata kuliah karya kreatif mahasiswa ini ada beberapa kriteria yang penilaian ya. Pertama itu nanti adalah praktik ya. Praktik ini merupakan hasil dari proyek yang sudah teman-teman buat ya. Ada proyek 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada 4 proyek. Kemudian nanti ada laporan praktik ya, ada laporan praktiknya. Nah, laporan praktik ini juga dibuat per kelompok seperti itu ya. Sebentar. Oke. Kemudian selain itu kita setiap minggu itu melaporkan progres. Ya, melaporkan progres mingguan. Nah, nanti dari progres mingguan ini juga akan diketahui apakah teman-teman mahasiswa itu kooperatif melaporkan, juga sebagai bukti bahwa teman-teman berpartisipasi aktif pada perkuliahan ini, gitu ya. Bagaimana misalnya tidak melaporkan progres? Ya, artinya teman-teman dianggap tidak kooperatif dan tidak ikut dalam perkuliahan pada minggu yang berjalan. Seperti itu ya. Oke, ini untuk secara umum Bapak mengingatkan kembali bagian-bagian dari penilaian pada mata kuliah ini ya. Ingat, ini merupakan mata kuliah praktik dan tidak ada UAS-nya, tidak ada UTS-nya, murni dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti itu ya. Bagaimana kalau tidak melaporkan proyek ketiganya kemarin? Ya, artinya tidak ada nilai di proyek ketiga. Jadi jangan salahkan dosennya ketika nanti hasil dari mata kuliah ini tidak memuaskan bagi teman-teman ya. Sudah banyak contoh tingkatnya yang mengulang ya. Jadi jangan menganggap sepele walaupun kita tidak bertatap muka langsung ya. Yang namanya mata kuliah praktik juga
bisa teman-teman lakukan secara mandiri, apalagi ini praktik yang teman-teman pilih yang dilakukan di luar di luar dari kegiatan atau lokasi yang ada di kampus seperti itu ya. Oke, itu mungkin secara umum untuk penilaian ya. Bapak mengingatkan kembali. Kemudian dari hasil proyek ketiga ya, yang mana teman-teman mahasiswa rata-rata itu membuat video ya, membuat video proyek ketiga. Ada yang kelompok yang mengumpulkan dan ada yang tidak ya. Jadi yang tidak mengumpulkan ya dianggap tidak tidak ada nilai proyek ketiganya gitu ya. Ini jangan salahkan seandainya nanti hasil dari perkuliahan yang tidak mengumpulkan tidak memuaskan. Oke. Kemudian laporan proyek laporan kemajuan yang dibuat setiap minggu itu juga nanti untuk minggu ke-13 ini nanti silakan teman-teman mahasiswa isi. Link deskripsinya nanti akan Bapak cantumkan di deskripsi video ini ya. Sehingga bisa teman-teman mahasiswa isi. Ya, teman-teman mahasiswa isi sebagai bukti bahwa berpartisipasi pada setiap progres dari karya kreatif mahasiswa ini. Mungkin seperti itu. Untuk proyek keempat silakan teman-teman siapkan ya, silakan teman-teman laporkan sejauh mana sehingga nanti bisa tuntas ya. 4 proyek bisa dikerjakan semua seperti itu ya. Terkait hasilnya maksimal atau tidak, yang jelas teman-teman sudah membuat proyek itu ya. Lebih baik daripada tidak membuat sama sekali seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke laporan praktik ya, laporan praktiknya. Oke, pada laporan praktik ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan ya. Ini juga nanti formatnya akan Bapak share di grup WA masing-masing ya. Format laporan akhir praktik karya kreatif mahasiswa. Untuk teknik penulisan ya, ini menggunakan huruf apa, ukurannya berapa itu sudah ada, spasinya berapa, layoutnya seperti apa, kolom marginnya itu sudah ada keterangannya. Adapun sistematika, yang pertama cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan ini teman-teman tinggal menceritakan saja ya, latar belakang apa yang membuat teman-teman memilih tema besar dari proyek karya kreatif yang teman-teman buat gitu. Ya, bisa berupa permasalahan, bisa berupa alternatif solusi atau ide yang memang dinilai menarik gitu. Memiliki kelayakan atau unsur kebaharuan gitu ya. Misalnya kalau kemarin ada pemanfaatan limbah apa gitu. Artinya kan nanti teman-teman uraikan bahwa limbah ini ya sangat berbahaya, kemudian sangat mengancam pelestarian lingkungan, bisa menyebabkan permasalahan, penyakit dan sebagainya, sehingga untuk mengurangi itu perlu ada solusi gitu ya, perlu ada alternatif ya, dengan memanfaatkan limbah ini untuk menjadi apa, misalnya seperti itu. Itu untuk bagian pendahuluan. Kemudian tujuan ini menggambarkan apa yang ingin diperoleh dari karya yang akan teman-teman buat, karya kreatif yang teman-teman buat. Tentunya uraian pada bagian tujuan ini nanti kaitannya dengan meningkatkan kemampuan mahasiswa ya dalam mengelola sesuatu, dalam memanfaatkan sesuatu, dalam membuat pembaharuan tertentu sesuai dengan bidang yang teman-teman kerjakan masing-masing atau yang teman-teman geluti seperti itu ya. Itu untuk tujuan. Kemudian luaran, target luaran. Nah, target luaran ini menggambarkan produk apa yang akan teman-teman hasilkan dari karya kreatif tersebut ya. Apa produknya? Apa barangnya misalnya. Ya. Nah, nanti luarannya ini ya bisa berupa barang, bisa berupa sebuah karya digital, bisa sebuah video atau bisa bentuk-bentuk
tertentu lainnya, ya. Atau kalau misalnya mau dibuat hak ciptanya juga boleh, misalnya. Yang ada karya musik ingin dibuat hak ciptanya ya silakan aja gitu ya. Itu target luaran. Kemudian pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini isinya pada bagian pelaksanaan yaitu menggambarkan metode apa yang akan teman-teman gunakan, ya, metode apa yang teman-teman gunakan dalam membuat karya kreatif mahasiswa, ya. Apakah demonstrasi atau menggunakan metode apa, banyak metode atau praktik atau apa gitu ya. Sehingga secara detail bisa menggambarkan kegiatan-kegiatan dari setiap proyeknya, ya. Nah, di bagian ini juga, di bagian pelaksanaan ini, teman-teman nanti juga menjelaskan langkah-langkah apa yang teman-teman buat, atau langkah-langkah apa yang teman-teman kerjakan dalam membuat karya kreatif mahasiswa. Misalnya, mulai dari perencanaannya seperti apa, alat dan bahannya apa, cara pengerjaannya seperti apa, perlu melakukan apa, hasilnya bagaimana, tahap packing, tahap macam-macam ya, tergantung dengan produk yang teman-teman buat. Ya. Nah, semua tahapan-tahapan yang sudah dijabarkan itu nanti akan dilengkapi oleh foto, ya, dokumentasi atau foto, gitu. Ya. Sehingga bisa jadi rangkaian yang utuh, gitu ya, pada masing-masing proyek. Gitu. Proyek 1 seperti apa, proyek 2 seperti apa, proyek 3-nya seperti apa, keempat seperti apa. Ya, langkah-langkahnya atau proses pembuatannya atau bahan alatnya itu silakan dijelaskan pada bagian pelaksanaan, ya. Kemudian di bagian berikutnya, hasil yang dicapai. Nah, hasil yang dicapai ini menggambarkan tentang hasil yang telah dicapai. Nah, kan di poin target luaran kan sudah teman-teman buat ya. Sudah teman-teman buat. Nah, kemudian apa yang dicapai? Apakah terpenuhi dari target luaran? Ya, kalau terpenuhi seperti apa? Kalau tidak terpenuhi, mengapa gitu? Dijabarkan, dijelaskan gitu. Kendala-kendalanya, kalau ada yang faktor pendukung penghambatnya seperti apa sehingga tidak terlaksana, itu juga nanti dijelaskan pada bagian hasil ini. Ini dijelaskan per project ya. Silakan teman-teman jelaskan per project. Pada bagian ini juga menampilkan produk luaran yang dicapai berupa link luaran. Nanti di bagian hasil ini juga luarannya dimasukin. Kalau luarannya berupa video, bisa dilihat dalam bentuk video, ya link videonya. Kalau misalnya ada foto atau barang, nanti masukkan juga linknya, gitu ya, sehingga bisa termonitor nanti dengan baik, gitu ya. Kemudian di bagian akhir adalah bagian penutup. Penutup ini ya bisa kesimpulan, bisa juga kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih. Biasanya seperti itu ya, kesimpulan dari kegiatan ini seperti apa. Oke, mungkin secara umum begitu ya untuk format penulisan. Nanti juga akan Bapak kirimkan format ini. Mumpung sekarang waktunya masih cukup panjang ya, masih sekitar kurang lebih 3 minggu ya. Silakan teman-teman mulai dikerjakan lah ya laporannya, sehingga nanti tidak asal-asalan kalau misalnya dikerjakan di detik-detik akhir atau menit-menit akhir menjelang berakhirnya perkuliahan ya. Oke, mungkin begitu ya. Apresiasi buat teman-teman yang selalu mengumpulkan setiap proyek ya, 1, 2, dan 3, apalagi yang melaporkan progres mingguan ya, apresiasi juga. Bagi teman-teman yang tidak, ya silakanlah dinikmati hasilnya nanti gitu. Kemudian ada satu pengumuman lagi, di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak pernah mengatakan bahwa apabila ada mahasiswa yang berprestasi ya, baik itu di tingkat universitas dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh universitas, silakan melaporkan ke Bapak supaya nanti kita konversi ya nilainya, gitu ya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi misalnya ada mahasiswa yang berhasil juara 1, 2, atau 3 dalam perlombaan tertentu atau bidang tertentu, silakan laporkan. Nanti kita konversikan nilainya sehingga mata kuliah ini dianggap tuntas ya dengan nilai yang memuaskan, gitu. Tergantung prestasinya. Gitu ya. Silakan dilaporkan.
jika ada ya, karena kemarin juga sempat berlangsung beberapa kegiatan-kegiatan dalam memperingati Disnatalis ya, Disnatalis Universitas, barangkali ada yang berprestasi, silakan dilaporkan ya, sehingga tidak perlu lagi mengikuti rangkaian kegiatan, nanti kita konversikan saja hasilnya dengan nilai dari capaian prestasi tersebut, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila teman-teman mahasiswa dirasa masih ada yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan, silakan kita diskusikan di grup WA atau di kolom komentar di YouTube video ini. Silakan, nanti akan kita tanggapi bersama-sama. Mungkin itu saja. Jangan lupa mengisi link progres ya. Dan jangan lupa beri tanda juga apabila teman-teman sudah menyaksikan video ini dengan cara like atau komen pada video ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikut.